kita mulai saja mengenai ya. Ya, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kita dapat berkumpul pada sharing session Bustan Studio yang insya Allah materinya adalah berbincang-bincang seputar properti ya dengan Bapak Anton Mulyana yang sudah hadir juga di dalam Zoom meeting ini. Baik, untuk Zoom meeting ini nanti ada 2 sesi ya. Sesi pertama itu 45 menit diisi dengan pembukaan dulu dari Bustan Studio ya, dari Taindah. Lalu nanti dilanjut pengenalan dari Bapak Anton, lalu dilanjut dengan sharing session-nya. Di sesi kedua adalah tanya jawab ya tentang developer property. Namun nanti jika seandainya ada pertanyaan ketika sesi pertama gitu ya, Pak Anton sudah menjelaskan, itu bisa juga ya. Jadi nanti kita interaktif saja untuk bertanya ya. Namun nanti raise hand dulu, jadi angkat tangannya dulu, baru diaktifkan si suaranya gitu ya. Untuk selama sharing session, mic-nya nanti dinonaktifkan terlebih dahulu. Oke. Ini setelah itu, baik. Untuk sesi pertama ini mungkin ada pembukaan dulu atau pengenalan dulu tentang Bustan Studio dari Taindah. Enggak, untuk Taindah dipersilakan. Oke, terima kasih. Ya, izin saya screen ya. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sharing session Bustan Studio, teman-teman semua. Di sharing session hari kali ini kita akan berbincang-bincang bersama Pak Anton Mulyana ya. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Mungkin ada dari teman-teman ada yang belum kenal dengan Bustan Studio itu apa. Jadi Bustan Studio itu adalah Oke, Bustan Studio adalah tempat konsultasi arsitektur yang menyediakan pelatihan komputer, khususnya program-program grafis yang berkaitan dengan pekerjaan arsitektur, seperti program AutoCAD, SketchUp, dan Lumion, dan program-program lengkap lainnya yang berkaitan dengan pekerjaan arsitektur. Dengan mengikuti pelatihan ini, Anda akan diajarkan bagaimana cara membuat gambar arsitektur 2D dan 3D, dan animasi yang menarik. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke, baik. Saya lanjutkan. Tujuan training ini adalah peserta mampu membuat gambar rancang desain bangunan interior dalam arti cara penggambarannya ya, dan peserta mampu memahami dan menggunakan program-program yang diajarkan dalam training. Jadi kan kalau sekarang gambar-gambar sudah dipakai digital gitu, pakai gambar komputer. Nah, kita mengajarkan itu software itu. Nah, di Bustan Studio sendiri personilnya sekarang ini intinya ada 4 orang, yaitu saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Indah Kamala, saya dari jurusan arsitektur Unpar, jadi saya sudah lulus ya. Saya adalah founder dan owner Bustan Studio. Kemudian ada juga Kang Agung Kurnia, beliau adalah 3D trainer dan academic manager lah di Bustan Studio. Kemudian ada Nanda Akmalia sebagai admin dan ada Kak Arya juga sebagai finance manager. Kemudian untuk trainer di Bustan Studio kita ada berpartner juga dengan teman-teman yang lain. Pertama ada saya sendiri, Indah, saya mengajarkan SketchUp dan dengan desain. Kemudian ada Agung dari teknik sipil. Beliau mengajarkan AutoCAD, SketchUp, dan Lumion. Lalu ada Safira dari desain interior Universitas Telkom. Ada Safira mengajarkan AutoCAD dan juga render V-Ray. Kemudian ada partner kita Pak Robi Sagara dari Saga Course, beliau mengajarkan lebih banyak rendering dan desain grafis ya. Kemudian ada Mas Jabar Gandino di Solo, atau di mana di Jawa. Beliau dari desain interior STSI, beliau lebih cenderung mengajarkan rendering Blender ya. Dan juga ada Ali dari Java Gari, beliau mengajarkan rendering juga pakai Enscape seperti itu. Terus waktu awal-awal pakai training Bustan Studio di tahun 2016 kita mengajarkan ada 4 paket seperti ini, SketchUp dengan rendering sederhana, Superdium dan Photoshop, kemudian paket 2 Lumion dan paket 3 keseluruhan gitu, dan paket 4-nya dengan ada AutoCAD. Kemudian untuk saat ini kita lebih berkembang lagi, kita ada banyak paket-paket yang bisa dipilih ya untuk training di Bustan Studio. Itu sedikit penjelasan tentang training kami di Bustan Studio. Nah, kegiatan Bustan Studio waktu itu kita mengajarkan kegiatan yang offline seperti ini. Kemudian ini kegiatan-kegiatan kita di awal tahun 2016 sampai 2019 ya.
alumni Busan Studio. Kegiatan kita selain ini ada juga kegiatan workshop di luar. Waktu itu pernah ada mengikuti kegiatan Baksos ya. Nah, sekarang jadi ada juga kegiatan sharing session seperti yang akan kita lakukan sekarang. Tapi hari ini kita akan melakukan sharing session secara online ya. Kemudian ada one day training juga. Kadang-kadang kita suka mengadakan one day training. Lalu inilah hasil karya peserta pelatihan peserta training Busan Studio. Seperti ini. Jadi kita mengajarkan gambar-gambar rendering, gambar-gambar mulai dari modeling, rendering, dan juga gambar kerjanya juga. Gitu, untuk AutoCAD gambar kerja. Seperti itu. Nah, ini jadi kegiatan tahun 2018. Waktu itu sharing session pertama kita bersama Pak Hilman Rismayadi berbincang-bincang tentang proyek arsitektur yang pernah dibikin oleh Pak Hilman. Kemudian di bulan Juninya kita lebih banyak mengadakan training. Kemudian di Desember kita mengadakan bakti sosial waktu itu. Kemudian di 2019 kita lebih banyak mengadakan training juga, 2020 ada lomba desain waktu itu, dan sekarang kita agak fokus di Busan Studio Project ya. Di samping juga ada training juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut tentang Busan Studio, kita lebih aktif di WA Group dan Instagram. Jadi teman-teman bisa hubungi kita di Instagram, dan juga Facebooknya ada, dan YouTube-nya juga ada. Nah, hari ini kita akan berkenalan dengan Pak Anton Mulana. Kita kenal dengan Pak Anton Mulana, waktu itu juga alumni dari Busan Studio ya, pernah ikutan les di Busan Studio, waktu itu ngambil paket 3 kalau nggak salah. Ternyata Pak Anton ini adalah seorang developer properti ya. Nah, jadi kita akan berkenal dengan Pak Anton. Untuk itu kita langsung aja ke Pak Antonnya, atau saya kembalikan ke Agung dulu ya, silakan. Oke, baik. Terima kasih Faida untuk sambutan dan penjelasan tentang Busan Studionya. Baik, sebelum kita ke Pak Anton, mungkin videonya ya, atau kameranya bisa diaktifkan dulu saja. Kita aktifkan kameranya ya. Ya, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Pak Anton ya, apakah sudah standby Pak Anton? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sudah ada Pak Anton. Alhamdulillah. Ya, maaf, tadi saya coba lift dulu, jadi masuk lagi. Baik. Untuk akun yang satunya, sudah oke Pak Anton? Untuk share screen sudah bisa? Oke, sudah masuk yang itu. Baik. Baik. Enggak, saya persilahkan untuk Pak Anton. Sesi pertama, kenalan dulu. Ya, terima kasih Kang Gung. Alhamdulillah wa kafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Terima kasih sebelumnya kepada Busan Studio. Di sini sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa bergabung mengisi sharing session di malam ini yang kedua kali ya, Kang Gung. Kebetulan di sini saya coba berbicara tentang masalah properti, dan saya sendiri sudah bergelut di bidang properti di tahun 2011 kurang lebih. Oke, kita mulai saja. Perkenalkan, nama saya Anton Mulyana Saputra, lahir di Bandung 14 Januari 1982. Alamat saat ini tinggal di Pasir Endah, Ujung Berung. Pendidikan terakhir di S1 Teknik Informatika Sony Segema. Kalau ada yang mengenal SSC, kebetulan SSC itu sempat mendirikan Kiel College dan program S1-nya, dan saya pernah masuk di situ kurang lebih sekitar 4 tahun. Yang punyanya Pak Sony, sudah lama. Dan setelah itu saya langsung lanjut kerja di PT Pars Indonesia, di pendapatan di Bandung dan Cirebon, kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan setelah itu saya pindah ke PT Johnson Silat, itu Johnson & Johnson, Bapak pernah dengar ya, sekitar 2 tahun, itu dari area Cirebon dan Bandung juga. Nah, setelah itu saya sempat ditawarkan untuk masuk ke bidang properti. Di sini namanya Dianti House. Saat itu saya tidak mengenal tentang properti gitu, tapi pada saat itu saya ditawarkan dengan iming-iming jumlah salary yang lebih baik, terus fasilitas juga yang lebih baik. Ya, akhirnya saya mencoba gitu saat itu. Dan setelah saya juga mencoba untuk introspeksi terhadap diri sendiri, terhadap apa yang pernah saya lakukan di perusahaan sebelumnya. Jadi saya mencoba untuk menghindari hal-hal yang subhat, seperti itulah maksudnya. Akhirnya saya coba bergabung di Dianti House, dan kebetulan saya menjadi criminal project waktu saat itu. Jadi saya tugasnya itu
menggambar desain. Jadi saat itu memang saya mencoba memakai SketchUp dan ala kadarnya lah seperti itu. Dan saya langsung menghadapi konsumen karena background saya di marketing farmasi saat itu sampai level supervisor. Jadi saya terbiasa dengan komunikasi. Gitu. Jadi saat itu saya sering komunikasi dengan beberapa konsumen saya. Nah, itu yang membuat saya memiliki sedikit skill dalam hal komunikasi. Jadi alhamdulillah saat itu saya bisa menghandle beberapa project dan konsumen di D&T House. Dan setelah itu di berjalannya waktu di D&T House, saya sempat berkenalan dengan Pak Yana Priyatna. Itu beliau sebagai marketing freelance dan saya sering ketemu sama beliau karena beliau juga memasarkan produk di D&T House. Kerjanya sangat ulet sekali sampai beliau sempat pecah rekor di D&T House. 3 sampai 5 unit itu beliau bisa closing di project kita. Sampai akhirnya beliau sangat sukses, terus bisa membeli beberapa properti juga. Dan beliau sempat sharing terhadap saya, Pak, bagaimana kalau kita join jadi Bapak mengatur mengolah legalitas dan lainnya seperti biasa yang saya kerjakan di D&T House, dan tugas saya itu mencari lahan dan mencari konsumen. Nah, saya tertarik sih saat itu, cuma saya berpikir sejenak bahwa saya masih tinggal di D&T House bagaimanapun juga gitu. Tapi karena dapat izin, akhirnya saya mencoba mendirikan sendiri dengan Pak Yana itu. Yang saya beri nama Yanpro itu Yana Anton Property. Nah, itu berjalan sekitar 2012 sampai 2014, nanti ceritanya saya lanjutkan. Setelah itu, saya selesai sama Pak Yana dengan satu hal lainnya, dan akhirnya mendirikan sendiri dengan rekan saya, yaitu Pak Rukmana, dan diberi nama Airpro. Airpro itu Anton Rukmana Property. Jadi saya selalu pakai nama saya dan nama rekan saya di penamaan dari perusahaan itu sendiri. Dan saya masih bekerja di Airpro di tahun 2018 sampai dengan sekarang sebagai owner. Dan saat ini kantornya di Jalan BKKBN, PNM Residen nomor 9, Cimekar, Cilenyi. Oke, kita lanjut ya. Oke, ada halangan tadi? Ya, baik Pak Anton. Nah, alhamdulillah ya. Itu pengenalan dari Pak Anton, dan luar biasa ya. Awalnya dari informatika ya Pak Anton ya. Lalu diiming-imingi dengan tadi keuntungan yang dilihatkan di properti ya, sehingga beralih ke properti, dan akhirnya sekarang fokus di developer properti ya Pak Anton ya. Alhamdulillah. Oke. Baik, mungkin kita lanjutkan untuk apa saja atau perumahan apa saja yang sudah pernah dibangun Pak Anton ya selama di bidang properti itu. Nah, ini pasti sudah banyak Pak Anton ya, sudah bertahun-tahun di bidang properti itu pasti sudah banyak. Nah, kira-kira itu apa saja tuh? Ya, maaf sebelumnya nih di laptop saya sedikit agak error, jadi saya belum bisa masuk ke Zoom. Saya coba bacakan aja di sini ya, mungkin tanpa bisa saya share. Oke. Di Yanpro itu sendiri, saya mencoba menjual seperti kalau sekarang itu dibilang jual tapingan gitu. Kalau dibilang tanpa modal juga bisa dikatakan tanpa modal gitu. Jadi saat itu Pak Yana ini memberikan lahan yang sifatnya pembayaran termin gitu. Jadi kita membayar itu setiap penjual kafling. Akhirnya dengan sedikit negosiasi terhadap pemilik lahan yang saya lakukan, akhirnya pemilik lahan itu berani gitu, karena dengan harga yang kita tawarkan di atas harga pasaran. Nah, waktu pertama itu saya menjual dengan luas 300 meter persegi, saya bagi 3 unit di Jalan Permata Permai 8 di Saranten. Dan alhamdulillah itu berjalan kurang lebih sekitar 6 bulan selesai. Dan setelah itu saya lanjutkan proyeknya di kapling berikutnya, itu di Jalan Cisara Gajah. Jalan Cisara Gajah itu di daerah Saranten juga, luasnya 500 meter persegi, saya bagi menjadi 5 unit, yaitu itu 40, luas tanah 100 meter persegi, dan alhamdulillah itu juga berjalan cepat. Biasanya yang kami lakukan itu penjualannya by media sosial gitu, jadi lebih cepat, dan saat itu kebetulan harga yang kita tawarkan juga cukup agak murah gitu, yang sekitar 200-300 juta, karena yang kita ambil marginnya tidak terlalu besar, biasanya 15-20%. Nah, biasanya rata-rata tanah yang kita dapat itu kurang lebih sekitar
sekitar 1 juta per couplingnya. Jadi kalau misalkan 100 meter, kurang lebih sekitar 1 juta. Dan biaya pembangunan itu waktu itu sekitar 2,5 juta. Jadi 2,5 juta itu kurang lebih 200 kalau kali tipe 40 kurang lebih 100 juta juga. Jadi modalnya itu kurang lebih sekitar 200 juta HPP-nya. Kalau soal legalitas waktu itu juga cukup agak murah ya. Kayak sketching itu kurang lebih sekitar 3 juta, IMB sekitar 3 juta juga. Jadi kurang lebih 5% biaya dari HPP dari penjualan. Jadi kalau kita jual 300, ya kurang lebih margin bisa 20%-an gitu. 20% ya. Betul. Baik. Nah, biasanya dari penjualan itu juga kita mulai ada modal, akhirnya berikutnya kita bisa memberikan down payment terhadap pemilik lahan. Jadi pemilik lahan bisa mendapatkan uang muka dari awal dan sisanya juga tetap sama termin. Kalau langsung kita bayar cash, biasanya kita agak keberatan dengan modal konstruksi gitu. Jadi artinya kita coba mencari lahan-lahan yang bisa dibayar melalui pembayaran bertahap atau termin itu sendiri. Dan biasanya kalau misalkan dengan bertahap itu, kita ada modal untuk konstruksi. Itu biasanya kalau dapat konsumen melakukan pembayaran juga uang dari konsumen itu sendiri juga kita bisa pakai untuk konstruksi. Gitu. Jadi alhamdulillah dari sisi keuangan lumayan cukup stabil gitu untuk cover proyek sampai dengan selesai. Gitu. Nah, Kang Agung, saya sambil coba ini ya, mencoba untuk memperbaiki komputer saya agar bisa share screen. Ya, boleh Pak Anton. Dan ini pun waktunya tinggal 3 menit lagi ya untuk di sesi pertama. Oke. Nanti kita lanjut aja tuh ya. Iya, saya lanjut. Oke. Di proyek Yan Pro sendiri sebenarnya cukup banyak couplingkan. Yang saya lakukan itu kebanyakan di daerah-daerah Cisaranten ya. Daerah Cisaranten itu kalau ada yang mengenal Jalan Antorium itu saya membangun 3 unit. Lahannya kurang lebih 500 meter. Di Jalan Mutiara di Mutiara 6 itu kurang lebih di depannya Kecamatan Cisaranten itu 6 unit, luas tanah 600 meter. Tipe yang saya bangun. Videonya boleh, kameranya sudah diaktifkan kembali, hilang. Ya, sudah. Oke, lanjut lagi ya. Oke, nanti mudah-mudahan nanti di sesi berikutnya saya bisa share screen ya. Jadi saya coba perbanyak dulu di Yan Propertinya sendiri. Dan terakhir itu yang saya bangun di Yan Pro itu sendiri, itu di Cilengkrang Villa House. Nah, itu mulai bangun cluster. Yang biasa saya couplingkan, saya bangun di cluster pertama saya, yang luasnya 1.100 meter persegi. Itu Jalan Cilengkrang 1. Kalau tahu dengan daerah Kelurahan Cisurupan, sebelah kiri 3 km ke atas itu ada Cilengkrang Villa House, lumayan cukup besar. Itu saya bangun 8 unit. Ada tipe 45 plus 100. Lumayan cukup kompleks karena yang biasa saya yang saya biasa main couplingan tiba-tiba di cluster itu berat dengan perizinan. Terlebih lagi kalau di cluster itu banyak preman-preman dan ya semacam pungutan liar lah gitu. Terlebih lagi kalau misalkan masyarakat setempat banyak meminta kompensasi, ya mau nggak mau kita harus mengikuti gitu. Itu sampai kurang lebih 100 juta itu untuk membayar kompensasi saja gitu. Dan setiap ada materi yang masuk yang jumlahnya cukup besar juga itu kena pungli lagi gitu. Jadi ya lumayan cukup agak repot. Lebih lagi kalau sampai dari pihak perizinan itu kan maksudnya KBU ya. Nah untuk KBU itu juga lumayan cukup berat gitu. Yang biasa saya lakukan di kota itu sangat mudah kalau memang itu perizinannya di daerah perkotaan. Tapi kalau untuk KBU itu bisa sampai setahun lebih lah rekomendasi KBU itu bisa keluar. Nah sampai saya menyelesaikan proyek yang Cilengkrang itu kurang lebih sekitar 2 tahun, jadi lumayan cukup agak lama. Dan setelah saya pikir-pikir, ternyata memang couplingan lebih cukup simple, lebih mudah, dan cash flow-nya lebih cepat gitu dibanding dengan cluster. Gitu. Ya plus minus sebenarnya, ada keuntungan, ada kelebihan. Biasanya kalau cluster itu ada keuntungan itu, mereka punya konsep itu sendiri, jadi lebih mudah menjual gitu. Hanya saja yaitu tentang perizinan. Karena kan untuk KPR itu sendiri, waktu itu saya masih pakai KPR konvensional, maaf. Jadi ya sebelum saya paham tentang ilmu itu, sampai konvensional dan lumayan cukup agak lama karena kan untuk persyaratan untuk melakukan KPR itu kan harus rumah sudah jadi, sudah jadi dan split sudah jadi. Baik, kita sudah tersambung lagi ya. Halo. Ya. Ya, mohon maaf tadi terputus ya. Oke, kita kembali lagi. Ini Pak Antonnya apakah sudah masuk kembali? Sudah ada share screen-nya, tinggal suaranya aja. Baik. Halo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga dilanjut. Ya. Ya, baik. Silahkan Silakan. ya. Ya. Silakan. Habis banget kalau ada share screen. Oke. Oke, teman-teman bisa dilihat bahwa yang sudah saya lakukan di Yanpro. Kalau teman-teman kenal dengan Pak Yana dari Yanpro, sekarang beliau sedang membangun Emerald Resort itu di daerah Kabupaten Bandung Barat, tepatnya sebelah dengan kota baru Parayangan. Kalau ada kenal itu luar biasa, beliau sampai membangun 30 hektar itu, Pak. Saya sempat main ke kantornya, kita masih menjalin komunikasi yang baik. Beliau membangun sampai kurang lebih 2.500 unit, luar biasa itu. Dan banyak. Ya, betul. Saya sih lumayan cukup pada salut sama beliau. Beliau itu pertama belajar dari saya waktu itu. Kita 3 tahun membangun kaplingan, pada terakhir itu hanya membangun klaster yang tadi yang Cinengkrang Filaus itu yang saya bilang. Dari situ beliau langsung membangun dengan luas lahan yang sampai 30 hektar, luar biasa. Pencapaiannya luar biasa. Terakhir yang kita bangun itu 1.000 meter kurang lebih. Jadi sekarang sampai 30 hektar ya, lumayan cukup kaget gitu. Tapi ya beliau sangat percaya diri dengan ilmu yang dimiliki. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan dilancarkan. Kalau saya masih main kelas. Kalau saat ini saya sedang main klasteran, sudah mulai di klasteran karena pengalaman yang sebelumnya itu di klaster itu jauh lebih mudah menjual sebenarnya. Kenapa? Karena kalau klaster itu kita bisa mulai dengan konsep. Konsepnya bisa kita atur, penataan supply-nya bisa kita atur, jadi konsumen pun agak lebih mudah tertarik biasanya karena dengan fasilitas-fasilitas yang kita miliki punya nilai jual yang lebih gitu. Karena dengan kaplingan mereka tidak mempunyai akses tidak punya fasilitas apapun, jadi ya fasilitas publik yang ada. Tapi kalau cluster ya dia punya private fasilitas gitu. Nanti saya coba lihatkan apa yang sudah saya bangun di proyek berikutnya. Oke, ini yang sudah saya sampaikan. Nah ini ya di Airpro. Nah setelah dengan Yanpro, saya lanjut mendirikan Airpro itu bersama Pak Rukmana ya. Itu Pak Rukmana itu anak buah dari Pak Yana sendiri kalau dibilang. Jadi marketingnya Pak Yana waktu itu masih satu kantor dengan saya. Karena ada satu hal kita bubar, Pak Yana mendirikan sendiri perusahaannya, tapi dengan memakai nama Yanpro gitu. Jadi saya sih tidak masalah dengan hal itu. Akhirnya saya bangun dengan Rukmana tahun 2018, jadi tidak jauh dari kita bubar. Dan Pak Rukmana memiliki peran yang sama seperti Yana. Jadi perannya itu dia mencari lahan dan mencari marketing, mencari konsumen, maaf. Jadi saya tetap berkontribusi hal yang sama. Saya melakukan fungsi yang sama di perusahaan sebelumnya, yaitu negosiasi dengan pemilik lahan, terus melakukan negosiasi lahan, terus legalitasnya saya urus gitu kan, mulai dari ke notaris, mulai dari perizinan ke tata kota, kalau cukup sampai kecamatan, dan konstruksi pun itu yang urus saya sendiri. Jadi waktu itu yang bangun saya sendiri gitu, karena berbekal dari pengalaman di DNT House. Jadi saya pernah membangun sampai 50 unit di sana. Nah, dengan berbekal itu juga saya melakukan konstruksi dengan tim tukang-tukang yang sudah ada gitu lah. Nah, di Airpro itu sendiri, klaster pertama yang saya bangun itu di Permata Hijau, itu kurang lebih 1 kilometer dari Dangder. Kalau Dangder atau Hatex, itu pinggir jalan tepatnya, di Jalan Raya Cekek. Jadi lokasinya itu sangat strategis sekali gitu. Di pinggir jalan, saya dapat lahan itu kurang lebih sekitar 600.000 per meter, jadi lumayan cukup agak murah, dan luasnya juga lumayan cukup baik, 1.100. Jadi saya bisa saya bangun kurang lebih sekitar 12 unit. Nah ini ya, 12 unit. Ini desain saya pertama tanpa pakai render, jadi waktu itu masih seperti biasa lah desainnya. Dan yang saya jual itu juga lumayan cukup murah, 235 juta. Dan selesai dalam waktu 1 tahun, 12 unit itu sendiri. Yang saya pakai dindingnya pakai hebel dan langsung diaci, Kang Gung. Jadi tanpa tester. Jadi cukup cepat pembangunannya. Ya, 3 unit pertama itu cash keras, saya jualnya sangat murah sekali, 199. Jadi itu yang saya pakai untuk modal pembangunan. Ya, dan lahannya juga sama seperti biasa, dicicil, Kang Gung. Jadi dalam waktu 6 bulan itu saya bisa melunasin. Pada waktu itu perjanjiannya 1 tahun. Jadi dalam 6 bulan itu kita bisa selesaikan. Dan konstruksinya juga alhamdulillah karena ada pembayaran cash keras dari konsumen 1 orang, dia punya anak 3, itu jual rumahnya, terus beli di kita dengan harga 199 juta saja. Jadi kita dapat uang pertama tuh 16 juta. 16 juta itu kita bisa pakai untuk pembelian lahan setengahnya kita pakai untuk konstruksi. Dan alhamdulillah selama 6 bulan itu sold out.
sisanya 6 bulan lagi kita selesaikan pembangunan dan alhamdulillah selesai gitu. 1 tahun ya, Anton ya. 1 tahun. Ya, sudah sold out semua ya. Ya, kalau penjualan dalam 6 bulan selesai. 6 bulan selesai dan pembangunan 1 tahun selesai. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke proyek berikutnya. Gimana? Saya lihat pembangunan perumahan Pak Anton ini kebanyakan di Bandung Timur ya Pak Anton ya? Iya, awal mula kan di Cisaranten. Cuma karena memang Cisaranten itu zona merah, jadi sekarang itu banyak yang bermasalah. Termasuk di Antivos juga dia bermasalah kena lahan yang bermasalah. Jadi sedikit rumit. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk hijrah gitu. Jadi tidak bermain di Cisaranten Kulon. Akhirnya saya pindah ke area Cileunyi dan sekitarnya. Jadi awal itu di Rancaikek, baru saat ini saya proyek ini di Cileunyi. Cileunyi ya. Oke. Saya lanjut ke proyek berikutnya atau masih ada pertanyaan? Ya. Oke. Ini proyek saya selanjutnya. Ya. Di daerah Cileunyi Kulon. Ini gambar saya yang sudah mulai pakai render ya. Alhamdulillah. Mulai sedikit ada perubahan. Dan saya sudah mulai baru mau belajar di Busan Studio nih waktu saya gambar ini, dan masih sedikit agak kurang baik sebenarnya dalam desain dan dalam Lumion-nya. Tapi alhamdulillah proyek ini saya lakukan setelah selesainya dari proyek sebelumnya gitu. Dan pembayaran di sini agak sedikit lumayan berkeringat gitu kan, Bung. Karena pengiklan itu tidak seperti biasanya saya lakukan gitu, yang pembayarannya bertahap. Tapi yang sekarang ini benar-benar harus cash keras gitu kan, Bung. Di saat negosiasi minta cash keras, dan dalam 1 hari itu saya harus melakukan pembayaran. Memang harganya murah sekali waktu itu. Saya dapat luas lahan 1.630 itu 1 miliar pas itu. Dan 1 hari itu saya harus selesaikan pembayarannya. Ya, dan saat itu saya belum ada uang. Kenapa? Karena pembayaran yang dari proyek sebelumnya itu belum seluruh gitu. Jadi karena dicicil juga pembayaran dari konsumen, jadi si profit kita dari proyek sebelumnya itu belum 100% nyampe ke kita gitu. Jadi yang kita pakai itu untuk bayar lahan dan untuk konstruksi di proyek yang sebelumnya itu yang di Rancaikek. Sampai akhirnya di proyek yang baru yang di Cileunyi ini saya kebingungan gitu. Dan waktu itu Pak Rukmana nikah ke Padang, ada acara pernikahan beliau di Padang, dan saya sendirian itu waktu itu di Bandung mencari uang 1 miliar, Kang Gung. Dan alhamdulillah gitu kan, kepada Allah dan saudara rezekinya 1 miliar itu bisa saya dapatkan, Kang Gung. Tanpa uang spesial pun dari saya gitu itu. Jadi ceritanya saya bernegosiasi dengan notarisnya, notaris saya. Kebetulan notaris ini sudah saya pakai dari tahun 2015, jadi beliau sangat percaya terhadap saya. Namanya notaris Upi Bestul, itu di Jalan Cibiru, kalau kenal ya, pinggir jalan. Bu Upi ini sudah sangat percaya terhadap saya, dan saya menawarkan sama beliau, Bu Upi, ini proyek saya berikutnya, saya lihatkan brosurnya, saya lihatkan konsepnya, saya lihatkan gambarnya, gitu. Dan saya lihatkan price list-nya gitu. Ini harga yang saya jual kan 400 jutaan Bu Upi gitu. Dan saya kasih ke Bu Upi itu sangat murah sekali, bahkan di bawah HPP gitu. Waktu itu HPP-nya itu kurang lebih sekitar 350 jutaan loh. Harga pokok penjualan. Jadi modalnya itu 350 gitu. Mulai dari lahan, konstruksi, fasilitas, dan legalitas gitu. Semuanya 350 juta. Dan saya kasih ke Bu Upi cuma 300 juta loh gitu. Jadi Bu Upi itu untung sekali gitu. Kalau misalnya nanti Ibu beli, udah mau di bawah HPP, nanti Ibu jual juga harga pasaran 400 juta lebih gitu. Dan beliau sangat tertarik. Dan akhirnya dia nanya ke asistennya, namanya Nadia, coba cek di rekening ada berapa. Ya, dengan senyumnya sih, ada sih Bu, aman katanya. Nah, saya lumayan kesempatan tuh waktu itu. Tapi dengan catatan Bu, saya bilang, ada catatannya loh, ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya saya mau pinjam uang. Gitu. Jadi dia bayar double. Pertama dia harus beli 300 juta cash keras. Keduanya saya pinjam uang 300 juta. Dan saya menjanjikan 3 bulan waktu itu bisa balik. Uangnya dari mana? Uangnya dari profit proyek sebelumnya. Karena kan itu sudah mulai ada pencairan tuh di 3 bulan ke depan itu. Akhirnya gue menyanggupi, karena waktu itu memang proses pitching juga sama beliau yang proyek yang di Rancaikek gitu. Jadi beliau percaya, terus juga surat-surat juga dari beliau. Dan akhirnya hari itu beliau mencairkan 600 juta terhadap saya. Gitu. Alhamdulillah. Dan sisanya itu ada bayar cash, namanya Pak Yusuf. Nanti saya coba lihatkan fotonya juga. Namanya Pak Yusuf. Nah, ini fotonya nih. Namanya Pak Kardinal. Terlihat orang Cina ya. Padahal dia sebenarnya bukan orang Cina, dia orang Palembang. Nah, cuma memang ada sivit. Di hari itu saya harus melunasin 1 miliar itu 600 juta dari Bu Upi. Ini kebetulan Bu Upinya ini yang pakai kerudung putih. Dan ini bersama Pak Yusuf. Di hari itu juga Pak Yusuf memberikan uang 350 juta. 350 juta dari pembayaran cash-nya. Jadi yang saya jual ke Pak Yusuf itu juga sama HPP, Pak. Ya, itu mah seperti
menjual modal, tapi kita bisa melunasi lahan gitu. Jadi akhirnya saya dapat 910 juta, dan ada sebagian pinjaman juga 50 juta, akhirnya saya bisa melunasi untuk 1 miliar di hari itu juga, alhamdulillah. Dan langsung saya melakukan proses pematangan lahan, cut and fill gitu. Di situ lumayan lahannya sedikit agak, tapi tidak terlalu ekstrim gitu. Kalaupun lihat kemiringannya kurang lebih sekitar 15 derajat. Jadi saya pikir ini aman. Saya tidak terlalu banyak buang tanah, jadi saya melakukan cut and fill, langsung dibuat trap per 60 cm, ya seperti inilah nanti terlihat ya. Nanti lihat gambar berikutnya. Nah ini yang tadi sebelumnya, ini lahan yang saya olah. Kebetulan yang saya lakukan juga sama, saya bangun sendiri seperti proyek sebelumnya, cuma di sini saya mulai pakai batu bata gitu. Karena yang saya jual juga lumayan cukup agak mahal, 400 jutaan, dan saat itu Bulpi bisa menjual yang dia beli di Kaping 5, 300 juta, dia bisa jual 480 juta. Kurang lebih sekitar 8 bulan lah. Jadi 8 bulan dari pembayaran dia 600 juta itu, saya bisa mengembalikan ke beliau 300 juta pertama pembayaran lahan, 300 juta peminjaman, dan beliau bisa menjual rumah yang dia beli 300 juta itu sekitar 480 juta. Jadi beliau mendapatkan untung 180 juta gitu. Jadi beliau sangat tertarik sekali gitu. Bahkan di saat ada proyek-proyek baru, beliau suka minta gitu, Tonton, saya boleh dong beli lagi dengan harga yang sama, yang seperti kemarin. Saya bilang, wah aku itu special condition. Saya bilang, saya tidak bisa seperti itu terus. Saya bilang. Tapi alhamdulillah sih, beliau sangat percaya sama saya, dan kadang-kadang kita masih bertukar pikiran tentang bisnisnya. Lanjut. Ini yang saya bangun di lahan yang saya sebutkan, namanya Villa Bandung Indah. Jadi bisa dicek lah di Google Maps, langsung ada Villa Bandung Indah. Jadi itu juga ada foto-fotonya, mulai dari lahan kosong seperti apa, prosesnya seperti apa juga ada di Google Maps itu. Dan ini yang saya bangun di Kaping 9, rumahnya Pak Gani, dosen 4. Ya. Ini ada sedikit modifikasi sih dari standarnya. Gitu. Yang kita pakai speknya juga lumayan cukup baik sih, saya bilang. Dengan sanitarinya kita pakai toto, terus granitnya kita di USA kita pakai granit. Yang kita jual ini kurang lebih sekitar 449, ya sekitar 450 jutaan lah kurang lebih. Marginnya lumayan agak cukup baik sih di sini, sekitar 5% dari nilai HPP-nya. Oke, ada pertanyaan di proyek ini? Atau saya lanjut ke proyek berikutnya? Boleh, untuk teman-teman yang barangkali mau bertanya, silakan ya. Kita interaktif saja ya, karena waktunya pun lumayan cukup banyak ya. Terlalu banyak nih. 40 menit ya, sesi kedua ini. Jadi silahkan teman-teman yang mau tanya. Ya. Di sini browsernya juga terlihat ya, di sini ada set plan, ada spesifikasi, ada harga. Ini harganya 449 ya. Masalahnya bukan 88, ini ada koreksi. Masalah yang tercantum di SIM itu 93 gitu. Jadi alhamdulillah. Sebenarnya ini yang saya sebutkan itu 88 itu fisik. Cuma karena speed itu waktu itu sama orang BPN dimasukkan, jadi hanya keluaran luas sekitar 93 meter persegi. Alhamdulillah. Fasilitas yang saya tawarkan ini sudah sold semua. Oh iya, sudah. Jadi di saat saya masuk ke proyek berikutnya itu sudah dipastikan bahwa proyek yang saya tinggalkan itu sudah laku semua gitu. Sudah laku semua ya. Jadi satu lah bereskan dulu semua, baru lanjut ke proyek yang lain. Betul. Saya tipikal seperti itu. Saya tidak bisa meninggalkan proyek tanpa meninggalkan PR gitu. Betul. Oke. Ini berapa lama untuk yang ini? Ini kurang lebih sekitar 2 tahun. Karena ini 2 lantai semua dengan pakai batu bata, jadi proses konstruksi juga lumayan cukup agak lama gitu. Dan cut and fill juga dia memakan waktu sekitar 3 bulanan. Itu. Karena manual sifatnya. Iya, manual ya. Jadi dalam waktu 1 tahun itu udah selesai semua, terjual semua gitu. Iya. 1,5 tahun kan. Kemudian. Oke. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke proyeknya. Dari sini selesai. Ini proyek yang sekarang. Oke. Ini di daerah sama, di daerah Cilenyi Kulon juga, dalam kecamatan yang sama, namanya Buki, ini Mekarinda. Jadi daerah sebenarnya ini dalam komplek ya. Jadi kita membangun klaster di dalam komplek. Jadi saya tidak bisa memberikan nama klaster seperti yang tadi Villa Cendana ini yang indah itu saya memakai nama tersendiri. Tapi untuk ini saya tidak bisa memakai nama klaster karena kita di dalam komplek. Sama seperti Permata Hijau. Jadi karena kita di dalam komplek Permata Hijau, kita tidak boleh memakai nama lain selain Permata Hijau. Sama juga dengan yang sekarang saat ini yang saya bangun di Bumi Mekarinda. Jadi yang namanya saya pakai, ya nama komplek itu sendiri, Bumi Mekarinda gitu. Itu di Jalan BKKBN, di Cilenyi Kulon. Ini saya gambar
desainnya mungkin masih ya kalau dibandingkan dengan gambar tanggung masih masih jauh ya, tapi alhamdulillah ada sedikit perbaikan dari proyek-proyek sebelumnya. Fasilitas yang ditawarkan seperti ini, ya, rumahnya sekarang sudah mulai mencoba untuk membangun rumah ready ya. Jadi karena dapat profit dari proyek-proyek sebelumnya, alhamdulillah pembayaran lahan di proyek ini saya melakukan pembayaran cash dari profit yang ada gitu. Jadi alhamdulillah sudah dikuasai keseluruhan tanpa ada sangkut paut dari pemikiran sebelumnya lagi, sudah kita kuasai 100% lahannya, dan proses pitching juga, pembangunan juga sedang berjalan, jadi kita mulai bangun rumah seperti yang kita gambarkan, seperti yang kita desainkan, kita mulai mencoba untuk ready stock, jadi alhamdulillah jadi cepat laku juga. Jadi saat ini kita sudah menjual kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unit dari 13 Kanggung. Ini kita mulai dari bulan Juli. Jadi Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Sekarang masuk ke bulan ke-6. Ini kita sudah laku 7 unit. Jadi rata-rata satu unit 1 bulan. Alhamdulillah. Dan semuanya cash bertahap, Kanggung. Jadi kita sudah mulai meninggalkan perbankan. Mulai dari Villa Cendana Indah sama ini kita mulai meninggalkan perbankan. Jadi kita mulai menghindari KPR. Dan alhamdulillah 7 unit ini kita laku cash bertahap. Hampir rata-rata DP-nya itu 50%. Jadi yang kita jual di sini 400 sampai 500 itu DP awal 200 jutaan. Jadi kita dapat dari awal. Jadi uang itu bisa kita pakai untuk pembangunan karena lahan itu sudah kita kuasai. Jadi fokus kita keuangan kita terhadap konstruksi saja gitu. Nah, gitu Kanggung. Dan sisanya sekitar 6 unit lagi yang luas tanah 60. Harganya bisa dilihat, spesifikasi juga bisa dilihat. Ini denahnya kurang lebih seperti ini. Oke, ini desain rumahnya sendiri ini Pak Anton memiliki konsep apa ya? Nah, soal masalah ya, oke. Sebenarnya kita memakai konsep minimalis ya. Jadi terlihat sekali bahwa desainnya cukup sangat minimalis tanpa banyak memakai variasi yang lain lah. Di sini saya pakai depan fasadnya saya pakai Arturo, terus terlihat banyak kaca-kaca, terus bahannya dari aluminium. Jadi orang juga lebih mudah untuk lebih masuk ke semua kalangan saya pikir, dan ya, alhamdulillah responnya juga lumayan cukup baik. Sampai akhirnya semua konsumen yang saya tawarkan tidak banyak melakukan perubahan. Sebenarnya ini bukan cluster. Kita sebenarnya open design gitu. Cuma karena memang sudah kebanyakan sudah menerima dengan desain yang saya tawarkan, jadi hampir semua yang saya bangun semuanya sama gitu Kanggung. Tidak terlalu banyak, paling sedikit perubahan di denah saja. Mungkin ada perubahan dari total letak WC atau mungkin ukuran kamar yang dibesarkan. Gitu. Selebihnya fasadnya semuanya sama. Gitu Kanggung. Ini proses yang saya bangun 1, 2, 3, 6 unit yang sudah saya bangun, dan hari ini closing Kanggung. Jadi yang 7 unit itu hari ini closing, gitu. Alhamdulillah. Jadi ada penambahan 7 konsumen di proyek ini. Nah, ini konsumen saya dan rumah yang sudah jadi. Ya, ini bagian dalamnya. 2 lantai juga. Saya biasanya sudah pakai drop ceiling atau upselling gitu di plafonnya. Itu sudah masuk dalam spek kita. Lantainya saya pakai granit Essenza. Terus kusen saya pakai aluminium. Tingkat plafon 3,2. Sanitari kita pakai Toto. Atapnya seperti biasa pakai baja ringan dan gentengnya dari Mutiara. Seperti itu mungkin kurang lebih spesifikasinya. Nah, ada pertanyaan mungkin sebelum ke proyek berikutnya? Iya, untuk yang lahan ini pun dia agak sedikit berkontur ya, Anton ya? Iya, tapi konturnya tidak terlalu curam. Ini kalau sekitar 5 sampai 10 derajat lah. Ya, kalau yang di Villa Cendana itu tiap rumah itu dari satu rumah berikutnya 60 cm perbedaan ketinggiannya. Kalau ini kurang lebih 20 cm Kanggung. Dari satu rumah ke rumah berikutnya. Jadi tidak terlalu berat lah. Ya. Datar ya. Betul. Jadi di sini saya tidak terlalu banyak lama di cut and fill. Gitu. Jadi bisa langsung dikerjakan juga. Nah, kalau yang ini dia tidak termasuk area KBU ya, Pak Anton ya? Nah, itu dia. Jadi setelah saya cek di bagian tata kota, di tata ruang maksudnya, itu tanah kita tuh di perbatasan gitu Kanggung. Yang di daerah itu setengahnya itu masuk ke
non KBU dan setengahnya masuk KBU. Jadi sedikit agak ramai kemarin juga negosiasi sama pihak tata kota atau program gitu. Akhirnya dimasukkan keseluruhannya jadi KBU gitu kan, yang awal-awal entah itu apa. Jadi biaya juga lumayan cukup agak mahal ya, karena yang mahal itu di rekomendasi KBU. Dan prosesnya juga lumayan cukup agak lama, ini hampir sekitar sampai sekarang itu kita masih proses di KBU-nya sendiri, belum selesai rekomendasinya. Mungkin sih di awal tahun rekomendasinya sudah selesai. Sebenarnya kalau udah rekomendasi sudah selesai, pembuatan IMB bisa lebih mudah karena IMB di sini cukup sampai memakai kecamatan saja. Gitu. Gitu, Kang. Iya. Baik. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk proyek yang ini kira-kira dari teman-teman? Selanjutnya kita lanjut, Anton boleh? Kita lanjutkan dulu saya. Ngecek dulu. Enggak, Bang langsung juga silakan. Ya, silakan. Kamu ada yang bertanya katanya? Boleh, silakan ada yang bertanya. Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Dian dari Line Art Studio ya Pak. Gini, kebetulan saya dengan suami kan baru nih belajar untuk bikin 3 klaster di daerah Banjaran, gitu. Nah, kira-kira Kang Anton ada trik-triknya nggak gimana tuh supaya cepat laku gitu? Oke. Betul, lagi proses bangun nih kita gitu. Ada satu sih yang udah jadi, udah ready gitu. Iya. Oke. Untuk daerah Banjaran sendiri kan kebanyakan orang tuh berpikir sama ini ya, sama daerah banjir gitu. Itu mungkin yang harus ditekankan informasi kepada konsumen gitu. Nah, biasanya konsumen-konsumen itu mencari tempat-tempat yang menghindari area banjir, area kemacetan. Nah, mungkin di sini mencoba mencari konsumennya daerah sekitar domestik gitu. Maksudnya mencari konsumen-konsumen yang memang bekerjanya dan aktivitasnya di daerah Banjaran sendiri gitu. Dan mencoba menggunakan teman-teman marketing. Ya, biasanya bisa dilihat dari media sosial siapa-siapa saja yang biasa memasarkan daerah sana. Gitu. Nah, itu bisa dikontak, diadakanlah gathering. Nah, bermodalkan makan siang lah, misalkan teman-teman itu yang sudah dikontak, diajak makan siang, nanti di situ saya presentasi pada proyeknya sendiri gitu kan. Nah, biasanya teman-teman marketing itu sendiri lebih tertarik terhadap promosi-promosi yang ditekankan ke mereka dibanding ke konsumen gitu. Kan biasanya kalau misalnya kita kan diskon itu terhadap konsumen biasanya. Nah, marketing itu harus ada benefit lebih buat mereka gitu, bagi mereka. Misalkan ke mereka yang 3%, tawarkan aja ke mereka 4%, atau misalkan 1%-nya itu dijadikan barang, misalkan 3% plus handphone, atau misalkan 3 kali closing dapat motor gitu. Biasanya mereka jauh lebih bersemangat gitu dibandingkan kalau promo itu sendiri diarahkan ke konsumen. Biasanya konsumen kalau udah dapat lokasi bagus ya sudah gitu, tanpa ada promo pun mereka biasanya sih oke aja gitu. Nah, lebih baik si promo itu sendiri diarahkan ke marketing. Biasanya kita gitu. Cari aja itu di media sosial, di OLX atau di rumah.com, cari marketing yang berjualan daerah Banjaran. Ya, kalau misalkan cari marketing daerah kota agak kesulitan. Kenapa? Karena kalau sampai nanti ada survei, mereka kesulitannya di situ. Mungkin untuk area surveinya agak jauh. Jadi coba aja cari daerah marketing daerah sana. Diadakanlah roundtable discussion FPD atau makan siang bersama, nanti itu presentasi. Yang jelas Pak, nanti ada promo-promo yang diarahkan buat marketing sendiri. Biasanya mereka jauh lebih tertarik gitu. Dan kalau memang ada kantornya, difasilitasi saja gitu. Jadi kalau memang Bapak atau Ibu ini punya kantor, difasilitasi kantornya, misalkan disiapkan WiFi, marketing itu boleh kapan saja datang ke kantornya. Nanti di situ misalkan ada bekas, disiapin botol, biasanya mereka panasan ya, motor-motor, siapin aja fasilitas itu gitu. WiFi, terus minuman, jadi biar mereka betah-betah kalau ada datang ke kantor kita gitu. Terus mengenai komunikasi, ya. Satu lagi, kalau biasanya untuk marketing itu di berapa gitu ya, berapa persen gitu, umumnya gitu. Iya. Ada patokan nggak gitu? Iya, betul. Kalau umumnya sudah jelas di marketing itu kurang lebih sekitar 3%. Jadi kalau misalkan dari harga ini ya, dari harga transaksi, misalkan harganya 200 juta, ya kurang lebih 6 juta. Tapi dibayarkan itu sebenarnya dibayarkan nanti kalau pembayarannya sudah 100% ke kita gitu. Jangan sampai pembayarannya baru DP, terus kita udah berikan marketing keseluruhan, kan bisa saja batal ya, atau kalau bisa di hold dulu gitu, kalau bisa dibayar setengahnya dulu, atau biasanya ada
ada closing fee, misalkan dari 6 juta itu kita kasih 1 juta dulu. Nanti aja nunggu pembayaran masuk, atau kalau sudah keseluruhan atau sudah KPR, baru kita bayarkan keseluruhan marketingnya. Soalnya itu suka jadi masalah kalau sampai konsumennya membatalkan. Lantas uang yang sudah kita masuk ke marketing itu susah pasti untuk ditarik gitu. Iya, betul Pak. Itu sudah 3 klaster atau kapingan atau memang 3 klaster? 3 klaster. 3 coupling. Jadi saya bikin itu sama konsepnya di dalam komplek juga kan. Ada tanah kosong, kita bikin 3 coupling gitu. Memang sih bukan daerah banjir itu kan, daerah aman lah. Nah itu, betul. Nah itu yang harus diinformasikan ke konsumen itu dalam media promosinya gitu. Iya. Jadi aksesnya berapa lama, jadi dekat dengan fasilitas apa, itu harus disampaikan. Sebenarnya sih kalau dari arah Soreang ke sana itu cepat lah sekitar. Nah itu harus jadi jargon ya. Itu harus jadi jargon. Biasanya kalau misalnya perumahan-perumahan di Soreang itu jargonnya pasti ke tol gitu. Ini dekat tol, ini akan ada apa gitu. Sudah mulai ramai kok di situ. Gitu. Ya sih saya sudah mulai ramai. Betul. Tapi kesulitannya itu memang kita kan kemarin Cigadung kan. Oh iya jauh ya. Iya itu. Dulu itu dapat dari teman sih, kebetulan harganya murah lah gitu. Makanya kita mulai mencoba bikin cluster gitu. Bikin coupling lah, 3 coupling. Iya. Kalau disarankan sih, saya sarankan kalau bangun jangan keseluruhan, tapi 1 dulu aja buat rumah contoh gitu. Dan rumah contoh itu kan bisa dipakai untuk kantor juga sebenarnya. Nah, nanti kalau ada konsumen tinggal rumah ini nanti kita dicat ulang. Ini kan kita pakai untuk rumah contoh juga. Betul. Jadi kalau misalkan tidak datang ke sana kan bisa istirahat di sana juga kan? Iya. Gitu. Ya. Terima kasih Kang penjelasannya. Sama-sama. Ya. Ada yang lain tapi saya lanjut. Baik. Waktunya tinggal 6 menit lagi ya, kurang lebih ya. Oke. Sedikit lagi ya, saya lanjut aja ya. Bentar. Ya, sedikit lagi. Boleh sedikit lagi dilanjut. Nanti kita penutupan dulu ya. Oke. Boleh. Oke. Ini waktu itu saya sebenarnya bukan proyek saya, cuma karena memang saya bisa melihatkan kualitas yang baik di konstruksi. Akhirnya ada pengembang dari Villa Bandung Indah, mungkin kamu kenal ya Villa Bandung Indah di Cileunyi itu proyek yang cukup luas sekali dan itu sudah jadi ikonik gitu di daerah sana, Villa Bandung Indah itu sendiri. Dan di dalam Villa Bandung Indah itu ada klaster namanya klaster cengkeh gitu, bagian dari Villa Bandung Indah gitu. Dan saya diminta untuk membangun karena harga yang ditawarkan dari kantor itu sendiri, kantor Villa Bandung Indah itu 6 juta per meter, kan itu besar sekali. Jadi konsumen itu agak keberatan dengan harga yang ditawarkan gitu. Jadi di sana luas tanah sekitar 200, tipe 120 itu harganya sampai 1,6 M. Jadi si kantor itu sendiri sudah menjual gitu. Sampai akhirnya mereka meminta saya membangun dengan nilai yang di bawah yang mereka tawarkan. Jadi mereka menjual coupling. Akhirnya mereka mudah untuk menjual coupling dan pembangunan diserahkan ke saya. Awal yang saya bangun itu saya mencoba menargetkan di angka 4 juta meter. Setelah saya bangun, ternyata memang RAB-nya di situ gitu loh. Oh, karena memang saya tidak terlalu jago dalam RAB ya. Tidak seperti Kanggung kan orang teknik sipil ya. Kalau saya ada informatika lah. Cuma based on experience gitu kan. 4 juta oke lah gitu untuk saat itu. Dengan desainnya seperti ini, tapi dengan spek yang lebih dari yang kantor tawarkan gitu. Kalau kantor yang tawarkan itu kan kayak guide-nya pakai X-China, terus ya kusennya seperti itu gitu. Saya tawarkan yang speknya di atas itu lah. Ya akhirnya kan konsumen tertarik ya dengan harga yang ditawarkan di kantornya 6 juta, ke saya 4 juta, spek lebih dari kantor, akhirnya nggak setuju sekali. Tapi setelah berjalan itu, ternyata saya cek, ternyata memang segini, gitu. RAB-nya 4 juta per meter. Akhirnya saya diskusi dengan kantornya, ditawarkan lagi proyek baru yang sebelahnya dengan nilai yang 1 juta lebih mahal, 5 juta per meter, dan saya bangun di situ. Jadi seperti ini nih. Nah ini bangunan yang saya bangun. Jadi yang satu yang sudah jadi, terus sudah jadi. Dan sebelahnya yang saya bangun. Yang sebelahnya yang sudah jadi itu 4 juta per meter dan yang satunya lagi sudah 5 juta per meter, alhamdulillah. Dan prosesnya itu waktunya beda berapa bulan tuh? Dari satu rumah berikutnya kurang lebih sekitar 2 bulan lah. Karena kan mereka nunggu konsumen. Ada konsumen, mereka langsung arahkan ke saya gitu. Karena pihak konsumen, pihak kantor pun juga mengakui gitu. Oh iya oke lah gitu. Dari sisi kerapihan, dari sisi itu di atas mereka. Betul. Dari sisi pembersihan pun juga ya kita jauh di atas mereka gitu dari sisi pembersihannya gitu kan. Dari konstruksi mereka yang mereka kasih gambar ke saya tingkatkan dari sisi pembersihannya gitu. Jadi akhirnya mereka menyetujui kalau ada konsumen baru, ada proyek baru, mereka akan serahkan ke saya. Saya bilang insya Allah kalau saya bisa. Iya. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ya saya mohon maaf karena tidak dengan persiapan yang matang.
Ini PowerPoint juga saya bikin baru tadi sore selepas asar. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan atau yang lain boleh jawab lah. Walaupun di luar. Oke, terima kasih banyak Pak Anton. Ini ilmunya sangat luar biasa ya. Walaupun dengan waktu yang singkat, tapi alhamdulillah banyak ilmu yang didapat. Nah, ya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Anton. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa lewat WA grup saja mungkin Pak Anton ya. Karena waktunya kita tidak banyak lagi. Tinggal di tinggal di upload aja WA grupnya. Betul, di WhatsApp itu. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya di WhatsApp aja. Soalnya mungkin Pak Anton bisa menjawab di situ ya Pak Anton ya. Boleh. Barangkali ada yang bisa langsung main ke proyek saya, boleh langsung saya bisa langsung. Bisa nanti main ke proyeknya Pak Anton ya. Sekarang yang lagi bangun. Iya, silakan. Jadi bisa langsung. Ada diskon ya Pak Anton untuk perumahannya. Ada diskon nggak? Insya Allah. Silakan. Nanti kita main ke sana. Insya Allah. Baik. Alhamdulillah mungkin itu ya sharing session. Kita sudah selesai sharing sessionnya. Alhamdulillah. Lalu ini Teh Indah, apakah ada yang mau disampaikan dulu sebelum ditutup? Kalau dari saya sih cukup sih. Tapi nanti mungkin akan ada banyak pertanyaan di ngobrol-ngobrol di WA grup mungkin nantinya. Jadi masih belum banyak sih ya. Baik, mungkin nanti dilanjut di WhatsApp grup ya. Oke. Karena ini waktunya sudah kurang dari 1 menit, kita tutup saja ya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Pak Anton yang sudah berkenan memberikan sharing session di Bluestone Studio. Dan untuk teman-teman yang sudah hadir juga saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan nanti silaturahminya bisa terjalin kembali gitu ya, lebih erat gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing di waktu selanjutnya. Oke, mungkin saya tutup saja. Kita akhiri dengan hamdalah.